Uang ini bukan hilang secara ajaib dan tiba-tiba langsung tiba-tiba right kayak sulap itu, tidak. Ini ada oknumnya, ada pelakunya yang mau mengambil. Saya jelaskan sekali lagi, saya mantan wakil presiden bank di Amerika. Tidak ada aset yang hilang, yang ada itu aset itu transfer. Halo, selamat sore. Hari ini kita dalam acara Voice of Truth bersama LQ Indonesia Law Firm dan advokat Alvin Lim sebagai pengacara. Di hari ini kita mau menjelaskan mengenai beberapa pemberitaan di media online yang terjadi beberapa bulan terakhir, dan hari ini kita bersama para nasabah pemegang polis dari nasabah Kresna Life bersama Ibu siapa? Ibu Eti dan Santi. Pak Wiker. Mungkin Bapak Ibu sekalian ini sudah pernah melakukan upaya-upaya dengan terkait dengan kepentingannya masing-masing dalam kejadian asuransi ini. Ya. Jadi apa saja yang sudah Bapak lakukan selama ini? Mungkin dari Ibu ini atau dari siapa yang mulai? Ya. Oke. Mungkin gini ya Pak ya, mungkin saya jelasin dulu Ya, pertama-tama. Jadi ini kebetulan adik saya. Jadi hampir semuanya kami lakukan berdua ya. Jadi upaya kita via email itu udah tidak terbatas Pak. Ya, kami sudah bersurat itu sama sekali tidak terbatas. Jadi itu dimulai sejak Februari, terus kemudian surat menjerat berikutnya bulan Mei dan lain-lain, hampir semua surat itu kami tanggapi. Kami nyatakan kalau kami tidak setuju, lalu kami minta jalan keluar. Sampai akhirnya pada satu titik di mana di tanggal 14 Mei muncul satu pemberitahuan bahwa mereka memberhentikan semua manfaat, menunda pencairan dan lain-lain. Nah itu kan kami semua pemegang polis mulai panik tuh Pak. Dan disitulah baru kami cukup aktif untuk berdiskusi, mencari jalan keluar, dan terus kami mulai menyambangi kantor Kresnanya, udah ke OJK, bahkan kami kalau keluarga kami sudah mencoba menempuh jalur yang dipersyaratkan di polis lewat BMAI, itu semuanya mentok Pak, semuanya mentok. Jadi dengan upaya yang luar biasa, akhirnya memang sempat ada pertemuan dengan manajemen, tapi pertemuan itu tidak ada jalan keluar Pak. Sampai terakhir kami pun juga sudah minta bantuan di OJK gitu ya. Sampai beberapa teman juga ada yang menghadiri RDP. Nah jadi sebenarnya kami pada titik ini itu sudah merupakan upaya yang berbulan-bulan yang tidak ada titik temu Pak. Gitu. Sampai pada akhirnya kami minta tolonglah pada LQ barangkali ada cara yang bisa ditempuh untuk membuahkan satu titik temu itu, gitu Pak. Ya nggak tahu, mungkin bapak-bapak di sini juga saya pikir juga ini hampir setiap kali kita ada datang gitu ya untuk minta musyawarah, minta mediasi. Ya, ini antara lain lah yang bareng-bareng terus Pak. Gitu setiap kali lah di situasi pandemi lah Bapak tahu sudah ada PSBB dan lain-lain. Terpaksa yang senior pun harus datang ke sana, ke lapangan. Itu kan sebenarnya suatu resiko juga ya untuk kesehatan. Berarti selama ini sudah melakukan upaya-upaya ya untuk? Iya, sudah tidak terhitung Pak. Sudah tidak terhitung. Dan untuk melakukan kunjungan itu kan kadang-kadang kita paling tidak setengah hari yang harus izin dari aktivitasnya lah. Terus kemudian yang harus meninggalkan keluarganya gitu. Saya entah berapa kali kalau kayak gini kejar-kejaran misalnya, terus kami baru pulang terus siapin makanan dan lain-lain, itu semuanya ya pengorbanan Pak gitu. Belum lagi ya resiko kesehatan dan lain-lain gitu. Karena situasinya kan ini sedang tidak normal gitu Pak. Kalau Bapak sama, kurang lebihnya sama semuanya.
selama ini biasanya mengadunya kemana aja sih setelah mengalami kejadian ini? Apakah pernah bersurat kepada menteri, kepada presiden atau kemana gitu untuk? Ya, sekarang pada akhirnya hampir semua yang kita ketahui kita coba Pak. Nomor satu tuh sebenarnya kepada perusahaannya Pak. Sebenarnya itu kepada perusahaannya itu kesempatannya itu juga udah panjang sekali kita berupaya. Sampai sekarang pun masih gitu ya. Tapi kan pada akhirnya kan dengan ketidakadajelasan seperti ini, mau tidak mau kan kami melakukan segala sesuatunya jadi paralel. Jadi yang seperti tadi Bapak tanyakan, OJK sudah pasti, karena OJK itu adalah lembaga yang menaungi, ya itu nomor satu, betul. Kemudian ke DPR Komisi 11 rekan kerjanya OJK. Nah terus kemarin kami akhirnya karena dia menyodorkan perjanjian kesepakatan bersama yang tadi diceritakan, yang menggugurkan polis sifatnya dan menjadikan ini suatu perjanjian perdata bilateral. Nah, itu kan menimbulkan kekhawatiran baru Pak. Perjanjian seperti ini. Jadi akhirnya kami itu yang mengusulkan PKB dari mereka ya? Dari mereka Pak. Dari mereka. Jadi sepihak ya Pak. Isinya tidak pernah dibicarakan. Isinya tidak pernah dibicarakan, tapi kita yang awam aja ada satu ketakutan membaca isi seperti itu Pak. Karena nggak ngerti hukum lah. Iya. Nah jadi akhirnya di situ dijelaskan juga Pak, soalnya di PKB itu dijelaskan bahwa jadi PKB itu adalah syarat untuk kita menerima pembayaran pertama. Ikutin skema. Ya, artinya PKB sekaligus menandakan kita menerima skema yang mereka tawarkan, dan itu adalah syarat untuk mereka mencairkan pembayaran pertama senilai 50 juta, berapapun nilai polisnya. Tapi itu pun tidak langsung ya Pak. Jadi untuk polis di atas 1 miliar misalnya, itu Januari tahun depan tuh baru dicairkan 50 juta saja Pak. Nah, jadi di situ maksudnya ada penjelasan juga bahwa nanti mereka itu kalau misalnya ternyata ada keadaan kahar lainnya yang menyebabkan kemampuan perusahaan membayar itu terhalang, maka mereka bisa menunda lagi Pak. Menundanya sampai kapan tidak dijelaskan. Terus tidak ada juga time limit, misalnya menunda itu sampai kapan, dan kalau misalnya masih terlampaui, apa sanksinya, itu nggak ada Pak. Mungkin saya salah gitu ya, tapi saya baca sampai berkali-kali terus saya tidak ketemu Pak. Nah pasti ini ya gugur. Dan ini tuh gugur gitu. Ya. Dianggap gugur. Nah jadi pidananya sudah nggak ada lagi. Iya, dan disebutkan abis itu pegangan yang hilang. Nah jadi udah gitu karena kekhawatiran banyak teman-teman, akhirnya kami sudah bersurat juga ke Komisi 3 Pak. DPR ya? DPR Komisi 3 yang menaungi kejaksaan dan kepolisian gitu ya kalau nggak salah. Tanggapannya? Belum ada Pak, itu terakhir karena PKB itu baru keluar kapan ya? Bulan lalu lah, tanggal 7 September. 7 September, tapi gradually, jadi bertahap yang terima gitu. Jadi nggak semuanya serentak. Nah, jadi akhirnya bersurat ke Menkyu juga sudah, bersurat ke Presiden juga sudah. Jadi hampir semua cara lah yang kita pikir bisa memberikan suatu bentuk perlindungan untuk nasib polis kami yang saat ini sedang tidak jelas gitu. Penyelesaiannya bagaimana? Gitu sih. Kira-kira harapan apa nanti Ibu yang Ibu harapkan saat ini? Apakah kepada pemerintah lebih intens lagi untuk pemerintah memperhatikan kejadian-kejadian seperti ini? Karena kan ini tersangkut masalah keuangan para nasabah kan. Harapannya yang paling tinggi kepada pemerintah apa dari kejadian ini? Kalau harapan saya sih dan teman-teman udah pasti Pak. Ini tabungan bertahun-tahun Pak. Ya, ini kami menabung ini bukan karena kami berlebihan, Pak. Justru karena kami sangat ketat menggunakan uang untuk merencanakan masa depan. Makanya kami tabung, makanya kami titipkan, kami pilih perusahaan yang ada perlindungannya oleh negara. Jadi menurut saya harapan itu ya sudah pasti sekarang dengan kondisi seperti ini kami berharap tabungan kami kembali Pak. Karena sekarang posisi keuangan lagi begini sulit, tabungan ini kan sebenarnya kami rencanakan untuk menjadi
safety net kita kan, kalau pas kita kesulitan kita bisa gunakan gitu loh Pak. Nah jadi kita harapkan seperti itu, dan kita harapkan ada suatu perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah, dari semua instansi yang terkait, baik OJK sebagai lembaga yang menaungi, baik dari kepolisian, dari presiden sebagai pimpinan tertinggi gitu ya, supaya kami tuh dibantu Pak, supaya kami tuh bisa diprioritaskan sebelum ini menjadi sesuatu yang jauh lebih besar lagi gitu kan. Gitu. Artinya bagaimana caranya wakil rakyat juga meminta supaya ada satu penyelesaian yang adil Pak buat kita. Ya, jadi kami harapkan uang tabungan kami ini bisa kembali dengan utuh dan segera supaya kami bisa kembali mengatur keuangan keluarga kami Pak. Gitu. Ya kita tidak minta yang bagaimana sih Pak, cuma minta bahwa mereka melaksanakan kewajiban aja dengan sebaik-baiknya. Baiklah, kebetulan kita juga di sini ada dengan Pak Alvin Lim selaku kuasa hukum dari mereka. Mungkin Pak Alvin Lim bisa menyampaikan pada mereka. Selamat Pak. Siap. Jadi begini ya, ini adalah perwakilan dari para pemegang polis Kresna. Mereka sudah membuat laporan polisi aduan tanggal 10 September 2020. Dengan terlapor adalah Kurniadi sebagai direktur, juga kepada Michael Stephen, dan kepada istrinya Michael Stephen juga terduga terlapor adalah Ingrid Kusumo Joyo dan kawan-kawan ya. Jadi mereka-mereka ini diduga dengan tindak pidana penipuan, penggelapan, pencucian uang, perasuransian dengan ancaman hukuman. Kalau tindak pidana perasuransian itu 5 tahun ancaman, dan kalau pencucian uang itu 20 tahun maksimal. Yang parahnya dari kasus ini adalah, ini kalau kita lihat Kresna ini ya, ini diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya, di mana mereka ini adalah di bawah pengawasan pemerintah di situ. Ya, OJK ini di bawah pengawasan pemerintah. Ini ada buku polis aslinya, ada tanda tangan dan cap di sini Direktur Utama Kurniadi Sastrawinata. Ya, ada bukti setoran uang itu masuk ke dalam, ada kontrak perjanjian. Jadi bagaimana sebuah perusahaan yang dilindungi oleh pemerintah, ya diawasi oleh pemerintah, tetapi tidak mengembalikan uang masyarakat? Di sini letak kesalahannya. Ya, kenapa uang itu tidak bisa kembali? Ini yang kita pertanyakan. Karena yang namanya asuransi itu, apalagi yang namanya asuransi jiwa, PT, dia di situ diawasi oleh OJK. OJK itu semestinya melihat laporan keuangan mereka setiap tahun. Namanya mengawasi itu, dia tahu uang itu kemana, dialokasikan kemana. Kalau tiba-tiba raib begitu aja dan tidak jelas uang itu kan ada di mana, yang saya pertanyakan adalah apakah pemerintah melalui OJK sudah mengecek uang itu kemana? Mereka ini punya otoritas loh, namanya juga Otoritas Jasa Keuangan. Kalau banyak perusahaan di bawah pengawasan OJK ternyata bisa-bisa membawa kabur uang nasabah, dan nasabah bilang, saya mau minta uang saya kembali, tidak bisa. Pertanyaan saya cuma satu, bagaimana orang bisa percaya menanam uang mereka di perusahaan lokal? Kalau sudah dia tidak dipercaya, berarti pemerintah juga tidak bisa dipercaya. Tidak ada kepastian hukum di sini. Untuk mencegah ini supaya tidak jadi TSM, terstruktur, sistematif dan masif, ya saya meminta kepada Kepala Negara, Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak adalah Panglima tertinggi. Ya, hukum stop di Bapak. Dan saya yakin kalau Bapak Presiden Jokowi mau bertindak, tidak ada hal yang mustahil. Ini hanyalah masalah sepele. Yaitu apa? Perintahkan OJK, ya kan? Coba periksa itu Kresna.
uangnya di mana? Namanya juga di Otoritas Jasa Keuangan. Kalau tidak tahu uangnya di mana, Bapak Presiden tinggal panggil Ketua PPATK. PPATK, kamu Pusat Penelitian Analisa Transaksi Keuangan. Coba diteliti transaksi keuangan Kresna. Uang ini di mana? Nasabah. Contoh, simpel, sepele. Ya. Kita tuh sebenarnya tidak perlu mengajari ikan berenang. Tapi yang saya bingung, kenapa tidak ada tindakan ini berlarut-larut? Contoh, ini ada uang masuk dari rekening BCA, dari rekening Bapak sebagai pemegang polis di sini ya, 4 miliar rupiah. Contoh, ada masuk Agustus 1, 2019. Ada nomor rekeningnya di sini, uang itu di-store kemana? Nama pemilik rekening PT Asuransi Jiwa Kresna, ada nomor rekening BCA-nya Asuransi Jiwa Kresna 002636 satunya 4 kali. Nah, uang itu bisa dicek oleh PPATK masuk ke rekening BCA ini toh. Nah, dari BCA ini kemana? Kan bisa dicek di rekening Asuransi Jiwa Kresna, misalnya masuk ke PTA, dia belikan saham atau dia belikan properti atau masuk ke rekening gaji. Ini kalau mau diselesaikan, PPATK punya datanya. Ya toh, jadi uang ini bukan hilang secara ajaib dan tiba-tiba langsung tiba-tiba raib kayak sulap, itu tidak. Ini ada oknumnya, ada pelakunya yang mengambil. Saya jelaskan sekali lagi, saya mantan wakil presiden bank di Amerika. Tidak ada aset yang hilang. Yang ada itu aset itu transfer. Ya, saya punya uang 1 miliar. Uang saya kemana? Nggak mungkin hilang. Apakah tiba-tiba saya transfer ke bapak atau ke ibu ini? Nanti dari ibu ini misalnya setengah M, ibu transfer kemana, 2 juta kemana? Itu semua ada analisa transaksi keuangannya dan bisa ditelusuri. Jadi yang ada di sini ya adalah dugaan pembiaran oleh pemerintah dan oleh oknum-oknum terkait. Apakah sudah dilakukan due diligence dan langkah-langkah yang memang mereka miliki? Jangan dong orang udah teriak-teriak, customer klien kami di sini. Ini mereka ini orang-orang yang taat hukum loh. Mereka masukin uang, mereka mempercayai perusahaan lokal. Sebenarnya ibu, bapak punya hak, punya kesempatan untuk taruh uangnya di luar negeri. Tidak heran, makanya kenapa banyak orang imigrasi taruh uangnya di Singapura, contoh. Kenapa? Mereka lebih punya kepastian hukum. Di Indonesia ini tidak jelas kepastian hukum. Yang semestinya menjadi otoritas jasa keuangan mempunyai otoritas. Otoritas itu artinya kekuatan wewenang loh. Pengawasan. Pengawasan. Nah terus otoritasnya mana? Apa yang diawasi? Ya toh, kalau saya mengawasi anak saya jalan di mall, saya nggak melakukan pengawasan, bisa aja anak saya jatuh luka. Berarti saya tidak melakukan pengawasan yang baik. Kalau ini dia mengawasi, terus ternyata banyak korban seperti ini, pertanyaan saya adalah, apakah otoritas jasa keuangan mengawasi keuangannya dari Kresna? Situ. Jadi saya minta kepada Bapak Presiden Jokowi sekali lagi, ya kan, tolong bantu masyarakat. Ini yang datang ke kantor LQ ini bukan 1-2 orang loh, banyak loh ini. Jadi saya minta agar pemerintah itu mau bertindak tegas. Ini oknum-oknum orang-orang ini yang kasarnya ngomong mengotori reputasi Indonesia. Jangan pemerintah itu melihat orang mengotori, menginjak-injak harkat dan martabat kita, dibiarkan. Apa jadinya Indonesia kalau seperti itu? Saya yakin Bapak Presiden itu adalah Bapak Kepala Negara yang sangat baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Bapak peduli orang sakit, Bapak peduli kepada masyarakat, Bapak memberikan bantuan tunai. Tetapi jangan lupa Pak, lakukan penegakan hukum. Ya. Jadi saya minta sekali lagi untuk pada oknum-oknum itu diberantas saja. Bapak Presiden pernah bilang, saya ingatkan juga jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita. jangan aparat negara menggigit orang yang salah.
Tetapi orang yang benar jangan digigit, kata Bapak. Ya, jangan orang yang salah malah dibantu. Nah sekarang ini orang benar ini minta bantuan. Yang ada para korban investasi ini terlantar. Sedangkan oknum-oknum yang memiliki uang, ya oknum-oknum penggemplang investasi masyarakat, uang masyarakat digemplang di situ, ya dibiarkan lalu lalang. Itu tidak boleh. Ya saya ingatkan Bapak Presiden yang terhormat, saya yakin Bapak Presiden memiliki kemampuan dan tingkat kecerdasan lebih daripada saya, dan kekuasaan Bapak Presiden jauh lebih dari saya. Saya hanya menghimbau sebagai seorang aparat penegak hukum, di mana lawyer itu adalah salah satu dari 4 penegak hukum. Saya minta tolong mereka dibantu. Hanya itu saja saya minta. Ya tolong kerugian mereka ini dibantu. Jangan justru malah oknum-oknum mafia, ya kan, yang menggemplang, yang bisa sogok kiri sogok kanan, dibiarkan bebas dengan di atas penderitaan masyarakat. Ingat loh Bapak Presiden, yang memilih Bapak Presiden itu adalah masyarakat mayoritas secara demokrasi, bukan oknum-oknum tersebut. Jadi Bapak Presiden saya mohon punyalah keberanian untuk memerintahkan kepada Presiden, Bapak Presiden memerintahkan kepada Kapolri dan Kapolda khususnya, karena ini laporan kami buat di Polda, agar supaya laporan polisi ini bisa segera diatensi. Saya minta agar laporan polisi ini segera dijalankan, supaya apa? Terduga terlapor itu bisa segera ditahan. Lacak aset mereka, sita aset mereka, kembalikan kepada para korban segera. Itu yang kami minta Bapak Presiden, dengan rasa hormat. Ya kasihan soalnya Bapak Presiden sudah mendengar sendiri, ya kami ini hanya berharap kepada Bapak Presiden seorang. Kenapa? Karena dengan tanggung jawab yang besar, dengan jabatan Bapak yang tinggi, itu Bapak memiliki tanggung jawab yang besar. Kasihan ini masyarakat, mereka sudah minta tolong kiri kanan. Bahkan DPR sebagai badan legislatif juga mereka sudah mintai bantuan. Tapi badan legislatif secara undang-undang adalah badan yang membuat undang-undang. Jadi mereka itu tidak bisa melakukan eksekusi. Eksekutif itu tidak bisa. Yang bisa melakukan tindakan hanyalah badan eksekutif. Di mana badan eksekutif itu pemimpin tertinggi adalah di Bapak Presiden Jokowi. Ya, jadi kami minta tolong Bapak Presiden, jika ada institusi pengawasan yang tidak maksimal atau tidak berfungsi dengan baik, Bapak Presiden tolong make action, take action, segera buat tindakan. Bapak sudah pernah pidato sebelumnya bahwa ada lembaga yang Bapak ingin bubarkan. Kalau memang tidak efektif Pak, bubarkan saja. Untuk apa dapat uang gaji dari pajak pemerintah, pajak rakyat, tetapi tidak efektif? Yang seperti itu harus segera cut loss di situ. Buatlah lembaga yang efektif, Pak. Ya, jadi kami minta tolong kepada Bapak Presiden Jokowi di sini. Kenapa? Ini korban banyak loh, bukan cuma Kresna doang loh. Kresna Live aja sini udah banyak korban yang sudah melapor. Dan seperti yang Bapak dengar, mereka mendapatkan semacam tekanan untuk tanda tangan perjanjian PKB. Ya, jadi kesepakatan bersama, seolah-olah isinya kesepakatan, tetapi ini adalah perjanjian yang namanya konsensual, dibikin secara sepihak tanpa persetujuan pihak kedua, para klien. Mereka take it or leave it. Itu adalah perjanjian konsensual, ya, yang sangat melanggar apa? Melanggar undang-undang. Pasal 1320 Junto 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa unsur utama dari sebuah perjanjian adalah kata sepakat. Sepakat itu dua belah pihak dimintai input dan harus setuju. Bukan satu pihak menawarkan dan memaksakan perjanjian itu kepada yang lain. Sini. Jadi perbuatan melawan hukum ini bukan cuma sekali dilakukan, sedang dilakukan lagi, dan dilakukan lagi. Jadi pembiaran ini tidak bisa dibiarkan, karena pembiaran itu pun juga adalah pidana dalam hukum pidana. Jadi saya mohon kepada pemerintah, ya,
Pertama, kepada Bapak Presiden untuk melakukan tindakan memberikan atensi kepada seluruh laporan investasi bodong atau perusahaan investasi yang gagal bayar supaya segera diproses. Para terduga terlapor bisa segera diperiksa, dilakukan penyidikan. Jika terbukti dan ditetapkan sebagai tersangka, segera ditahan. Ya, apalagi ancaman hukumannya maksimal 20 tahun. Undang-undang sudah menetapkan bahwa ancaman hukuman 5 tahun ke atas saja itu sudah bisa ditahan. Ya, jadi ini pun perjanjian, ini sudah dilanggar secara sepihak oleh Kresna. Apa pelanggarannya? Di sini jelas tertulis tanggal jatuh tempo. Ya, jadi uang ini ada masa berlakunya toh. Berapa bulan? 6 bulan, 1 tahun? Ya, beda-beda Pak beragam, mulai dari 3 bulan sampai 24 bulan. Dari 3 bulan sampai 24 bulan. Ada masa jatuh temponya kan? Nah, jadi ketika sudah jatuh tempo, inilah promissory. Jadi sebenarnya buku polis ini, perjanjian ini adalah IOU. IOU itu aku hutang sama kamu. Saya berhutang, Kresna berhutang kepada para korban, ya kan, sejumlah uang yang mereka transferkan, dan ada batas waktu. Ingat loh, ini bukan investasi bodong. Mereka ini bukan nasabah yang tidak mengerti keuangan. Justru yang terjadi di sini adalah pelanggaran hukum. Mereka tidak taruh uang mereka di perusahaan investasi bodong yang tidak berizin. Mereka menaruh uang mereka di investasi perusahaan asuransi jiwa yang diawasi dan terdaftar di OJK. Jadi mereka ini sudah dan selalu menaati hukum. Nah, promise yang di sinilah yang dibroken. Yaitu dengan ketika jatuh tempo mau dikembalikan uangnya tidak dikembalikan. Yang ada kalau saya dengar cerita dari para korban, mereka ini kayak pengemis jadinya. Uang-uang mereka datang ke sana ngomongnya sama satpam, padahal ketika pertama kali taruh uang pasti dibuka pintu lebar-lebar kantor. Silakan masuk, silakan duduk, mau minum apa. Ketika mau nagih uangnya, sulitnya minta ampun. Ditutup pintu katanya pakai tongkat satpam. Apa ini? Dan orang ini, para terlapor, masih dibiarkan berkeliaran. Ini yang tidak boleh. Ya, jadi laporan masyarakat ini wajib untuk ditindaklanjuti. Saya minta kepada Bapak Presiden Jokowi, karena kami juga mendengar, ya, ada dugaan. Mereka ini kenapa berani melakukan seperti itu? Mereka ada backing oknum. Ya, jadi kalau tidak dibenahi dari aparat penegak hukumnya, ini tidak akan jalan. Jadi sebenarnya ini tidak akan terjadi apabila satu hal, apabila OJK beres. Kalau OJK dari awal bekerja secara efisien, mereka akan tahu, ya kan? Ini OJK sudah bilang ada pelanggaran. Kenapa? Berdasarkan peraturan OJK ada batas limit maksimal uang yang mereka bisa taruh ke perusahaan afiliasi. Ya, 25% kalau saya nggak salah. Disebutkan kok itu. Disebutkan 25%. Maka di siaran persnya itu disebutkan memang ada pelanggaran penempatan yang melebihi ketentuan batas penempatan di perusahaan afiliasi. Memang itu yang dilanggar terberat katanya. Dilanggar kan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Bu, makanya saya bingung. Kenapa taunya belakangan? Iya. Setelah terjadi korban baru diperiksa. Iya. Yang namanya mengawasi itu, mengawasi sebelum terjadi resiko. Sebelum terjadi pelanggaran diawasi, dipastikan tidak ada pelanggaran. Kalau sudah terjadi resiko, yang harus dilakukan adalah penindakan. Ya. Iya. Nah, itu. Ya, jadi OJK sendiri kalau dari awal OJK lihat semprit, Kresna, kamu ini kenapa lebih dari 25%? Iya. Ya toh diberesin. Mungkin kejadiannya akan berbeda karena masih ada uang-uang lain, ya kan, yang bisa dikembalikan ke masyarakat. Ini semua dia masukin sebagian besar melebihi batas maksimal yang boleh, ya, mayoritas dia masukin ke dalam saham perusahaannya sendiri. Gimana gak hancur Pak di situ? Ya, jadi apa gunanya institusi OJK yang bertugas sebagai pengawasan tetapi tidak mengawasi? Itu yang kayak begitu, oknum-oknum begitu disingkirkan saja. Karena nanti akan ada lagi berikutnya dan berikutnya.
baiklah. Kita sudah mendengarkan tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Alvin selaku kuasa hukum dari nasabah pemegang polis dan Bapak Ibu sekalian. Saya pikir demikianlah voice truth dari LQ Law Indonesia Firm. Terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa cepat selesai dan bisa ibu-ibu semua kembali uangnya seperti semula, dan kita harapkan ini bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk terus mengawasi kejadian seperti ini agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Ini peran pemerintah sangat penting. Demikianlah voice truth LQ Indonesia Law Firm. Terima kasih.